Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula, dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kalau kita mendengarkan perumpamaan dalam Injil ini, mungkin kita akan berpikir, it is not fair at all. Apakah memang Allah itu tidak adil? Kenapa? Karena kita punya pola pemikiran, kalau saya menginvestasi lebih banyak, saya akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Kalau saya bekerja lebih keras, saya akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Itu harapan kita. Minimal kalau kita kerja di kantor, kita kerja lebih lama, ya dapatlah uang lembur. Tetapi apa yang terjadi dalam Injil hari ini yang dikisahkan oleh Yesus adalah sesuatu yang tidak sama dengan perhitungan bisnis dan ekonomi dan matematika manusia. Tetapi apakah memang Allah tidak adil? Wait until the end of this homily. William Wilman memberikan sebuah cerita ilustrasi untuk memahami perumpamaan ini lebih sederhana. Seorang dosen matematika masuk dalam kelas, dan ini adalah the first class, kelas pertama dalam semester tersebut. Dan dia mengatakan, "Saya ingin di akhir semester ini setiap mahasiswa saya mendapatkan nilai A. Dan karena itu saya akan memberikan kepada kalian sejak awal soal-soal yang harus kalian jawab. Dan saya jamin pada kalian bahwa soal-soal ini sangat sulit. Anda punya waktu 1 semester untuk mengerjakannya.
dan kerjakanlah, mulai dengan sekarang. Lalu Anda pulang, Anda kemudian mulai melihat soalnya, Anda mulai mengerjakannya. Sepanjang waktu Anda menghabiskan waktu Anda untuk belajar mencoba menjawab soal-soal yang diberikan, walaupun sulit. Dan kemudian tiba-tiba Anda berjumpa dengan seorang teman Anda, sebutlah namanya Jenny. Jenny mengatakan, soal-soalnya sulit sekali, saya tidak bisa jawab sampai sekarang. Kira-kira bisa tidak suatu sore saya ke rumah profesor itu dan kemudian meminta supaya dia menjelaskan pada saya bagaimana memecahkan soal matematika yang sulit itu. Lalu Anda akan mengatakan dalam hati, tidak mungkin, masa profesor memberikan bocoran jawabannya. Lalu Anda juga tidak mau memberikan bocoran, enak aja, saya kerja keras, kok dapat juga hasilnya. No. Tapi anak-anak sekarang lebih murah hati setahu saya. Biasanya mereka bersedia memberikan jawaban yang mereka miliki kepada temannya. Itu di sekolah pada zaman sekarang. Nah, kemudian 3 hari sebelum pengumpulan tugas, ada seorang teman lain lagi yang datang pada Anda. Sebutlah namanya Jackie. Jackie mengatakan pada Anda, saya tidak bisa sekali jawab ini soal. Bisa kamu kasih saya sedikit bocorannya? Anda mengatakan, sorry saya juga belum selesai. Kadang-kadang begitu juga kalau ya teman sih teman, tapi kalau soal nilai tidak ada teman. Nah, kemudian tiba hari pengumpulan, Anda dengan bangga maju membawa hasil pekerjaan Anda di sebuah map warna biru, map transparan plastik. Lalu kemudian menyerahkannya dan kemudian dosen melihat membuka, wow, hebat. Ya, oke. Saya lihat kamu bisa dapat nilai A, saya kasih A. Lalu kemudian A dengan bangga mengatakan, yes, saya dapat A. Akhirnya. Lalu di belakang Anda adalah si Jenny. Jenny datang bukan dengan map warna biru, tapi warna merah muda. Lalu kemudian dia perlihatkan kepada dosen-dosen juga melihat, wow Jenny, kamu juga dapat mengerjakan dengan baik. Selamat, kamu juga dapat A. Lalu si Jenny mengatakan, Profesor terima kasih, saya belum pernah mengalami ada profesor itu yang mau mendampingi saya untuk beberapa hari dalam seminggu mengerjakan soal-soal yang diberikan. Hah? Lalu kemudian Anda mendengar ternyata si Jenny mendapatkan kursus privat dari profesor ini 4 kali dalam seminggu. Gila, ini apa-apaan? Lalu kemudian di belakangnya Jenny si Jackie datang juga bawa tidak pakai map, hanya kertas saja seperti ini. Ini profesor. Lalu si profesor melihat, wow, luar biasa Jackie. Kamu juga, ya bagus. Kamu juga saya kasih A. Lalu si Jackie mengatakan, Profesor terima kasih, saya minta maaf tadi malam betul-betul sudah ganggu profesor saya. Saya datang ke rumahnya profesor dan profesor mau terima saya dan ajar saya kerjakan ini semua. Anda akan marah. Hah? Apa-apaan ini? Yang satu dikasih kursus privat, yang satu dikasih kunci jawabannya tadi malam. Anda marah pada dosen. Dan dosen akan mengatakan, saya mengajar matematika, dan sejak awal saya katakan saya pengen semua dapat A. Dan sekarang semua saya kasih A. Kamu beruntung, kamu tidak butuh bantuan siapa-siapa bisa mengerjakannya. Mereka membutuhkan bantuan, dan saya membantu mereka. Apakah kamu iri karena saya murah hati? Bagi kita memang apa yang diceritakan dalam Injil dan juga ilustrasi sederhana ini, sesuatu yang tidak masuk akal. Mengapa Allah begitu murah hati? Mengapa Allah memiliki perhitungan sendiri yang tidak dapat diukur dengan cara dunia? Tetapi kalau kita mengerti konteksnya, sebelum perikop Injil hari ini, ada 2 kisah yang mendahulunya dalam Injil Matius. Yang pertama adalah seorang pemuda yang kaya datang pada Yesus dan mengatakan pada Yesus, Guru, apa yang aku harus lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Lalu Anda ingat Yesus katakan pada dia, di akhir percakapan antara dia dan pemuda itu, kalau kau ingin menjadi sempurna, pergilah, jualah seluruh harta milikmu dan ikutilah aku. Dan pemuda tersebut pergi dengan sedih karena dia punya banyak harta. Sebab bagi orang Yahudi, mereka memahami bahwa kelimpahan
harta materi itu merupakan tanda hidup mereka terberkati oleh Tuhan. Dan karena itu melepaskan segalanya adalah sesuatu yang mustahil. Bagi mereka pencapaian dunia itu penting sekali. Dan waktu itu Petrus yang mendengarnya itu kemudian bertanya pada Yesus. Kisah yang kedua, Petrus bertanya, Tuhan, kami telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Engkau. Apa yang kami dapatkan? Pikiran Petrus adalah, kami sudah melakukan lebih dibandingkan yang lain. Kami ikut Kau loh. Apa yang saya dapatkan sebagai upahnya? Lihat cara berpikir manusia. Saya melakukan sesuatu, saya akan mendapatkan upah yang besar. Dan saya ingin lebih besar lagi. Yesus katakan, oke, kamu telah meninggalkan segalanya, kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi, 100 kali lipat lebih banyak. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa Allah itu terlalu murah hati. Terlalu murah hati. Kenapa dia terlalu murah hati? Apa maksudnya sebenarnya dari semua kisah ini? Yang pertama adalah, saya mau katakan di poin pertama, Allah mencintai setiap anaknya sama besarnya. Personally, individually, masing-masing dikasih oleh Tuhan, tanpa syarat, tanpa batas. Juga pendosa, ya. Dan Yesus katakan, aku datang bukan pertama-tama untuk menyelamatkan orang benar, tetapi orang-orang yang berdosa. Yesus punya prioritas, dia ingin menyelamatkan semua orang, siapapun juga. Dan saya teringat sebelum saya kesini dan memimpin misa, saya membaca sebuah kisah yang terjadi di Inggris. Di sana sebuah kota ada sebuah paroki, dan di paroki tersebut ada 3 gereja-gereja di sampingnya. Kalau kita mengenal di Makassar itu gereja stasi. Mereka itu merupakan gereja-gereja kecil yang juga dilayani oleh pastor paroki yang sama. Dan di awal tahun mereka akan misa bersama berkumpul di pusat paroki. Dan di pinggiran kota besar tersebut itu merupakan hanya daerah-daerah yang boleh dikatakan sedikit agak ya banyak tingkat kejahatannya. Dan ya di situ pun juga ada umat Katolik yang menjadi seperti pencuri, perampok dan seterusnya. Dan kemudian pada misa hari itu, ketika komuni, saya menjelaskan sedikit konteksnya. Kalau di Eropa itu ada kebiasaan, tidak di semua gereja, umat akan datang ke depan pada saat komuni dan akan berdiri berjejer di depan panti imam. Dan kemudian imam akan dari ujung ke ujung membagikan komuni. Dan pada waktu itu, di sana hadir seorang pencuri yang pernah dikirim ke penjara oleh seorang hakim karena dia melakukan sebuah kejahatan, dan di samping dia itu adalah hakim yang mengirim dia ke penjara. Anda bisa bayangkan, yang satu mantan narapidana, yang satu hakim yang mengirim dia ke penjara. Tetapi si mantan narapidana ini sudah bertobat, dia bahkan bekerja untuk sebuah panti sosial. Dan ketika misa selesai, pastornya itu juga mau pulang ke pastoran, mereka berjalan bersama-sama, si hakim ini dan si pastor. Dan si hakim bertanya kepada pastor, pastor tadi lihat siapa berlutut di samping saya waktu komuni? Si pastor mengatakan, iya. What amazing grace, kata si pastor. Tapi si hakim berkata, pastor menunjukkan kalimat tersebut untuk siapa? Untuk saya atau untuk dia? Kata si pastor, ya untuk si mantan penjahat itu. Tapi kata si hakim, amazing grace itu sebenarnya adalah untuk saya. Kalau saya membandingkan hidup saya dengan hidup dia, kami tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Dia mantan penjahat dihukum karena kesalahannya, dan dia melihat ke masa depan bahwa Allah mencintai dan mengampuni dia, dan dia berubah. Sementara saya sebagai seorang hakim, secara fisik saya nampak terpandang, tetapi siapa yang tahu mengenai hidup saya? Saya tidak jauh lebih baik dibandingkan pencuri tersebut, dan saya juga layak dihukum. Allah mencintai semua anaknya, baik orang yang benar maupun orang yang berdosa. Dan dia memberikan kesempatan kepada setiap orang. Dia mengundang semua orang datang kepadanya untuk dia selamatkan. Dan ini poin kedua, Allah mencintai kita untuk menyelamatkan kita, untuk melindungi kita.
Waktu saya kecil saya selalu terkagum-kagum melihat kalau seekor induk ayam melihat ada bahaya yang datang, dia akan berkotek-kotek. Kotek. Dan kemudian anak-anaknya masih kecil akan masuk di bawah naungan sayapnya. Dan dia akan menjaga setiap anaknya supaya terhindar dari bahaya. Kalau perlu dia yang mati. Dan Yesus pernah mengatakan ketika kalau Anda pernah ke tanah suci dan kemudian masuk ke gereja Dominus Flevit, itu mengenangkan ketika Yesus menuju Yerusalem dan melihat kota Yerusalem dan dia mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, betapa aku rindu untuk membawa kalian semua di bawah sayapku, tetapi kalian tidak mau. Dan di sana Tuhan dikatakan menangis. Allah mencintai semua manusia dan ingin setiap anaknya itu selamat. Dan kalau kita mau berpikir, kalau Allah itu memang tidak adil, benar. Ketidakadilan Allah itu kita bisa lihat di salib. Kalau Allah adalah hakim yang adil, dia tidak akan membiarkan putranya mati untuk menggantikan kita manusia yang berdosa. Belas kasihnya, cintanya jauh lebih besar daripada prinsip keadilan. Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, upah dosa adalah maut. Seharusnya kalau kita berbuat dosa, apalagi dosa yang besar, upah kita adalah kematian. Tetapi Allah tidak ingin kita mati. Dan karena itu dia memberikan putranya untuk menyelamatkan kita. Luar biasa. Cinta Allah begitu tinggi, setinggi langit. Tidak dapat kita bayangkan dan kita ukur dengan cara kita. Poin keempat adalah, kalau memang hidup kita baik, kalau memang hidup kita itu di jalan Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah be grateful, bersyukurlah. Anda bisa berdoa, Tuhan terima kasih aku mengenal firman-Mu, terima kasih aku mengenal gereja-Mu, terima kasih aku hidupnya baik, keluargaku terberkati. Tidak perlu melihat orang lain dan kemudian mengatakan, wah dia seorang pendosa, oh dia hidupnya begini, dia hidupnya begitu. Tidak perlu. Anda tidak perlu menjadi tinggi hati dan mulai mengecilkan orang lain. Tidak perlu bersungut-sungut seperti orang-orang digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaan hari ini. Tidak perlu. Tetapi Anda dengan penuh syukur juga bisa mendoakan orang-orang yang masih membutuhkan penyelamatan. Dan yang terakhir adalah, yang ingin saya katakan, jangan kita terlambat untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Para pekerja yang terakhir masuk itu hanya kerja 1 jam dan mendapatkan upah yang sama dengan pekerja yang masuk terdahulu. Kalau saya membayangkan, kita tidak tahu kita hidup berapa lama. Kalau kita masih bisa hidup sekarang, mengapa kita tidak mulai bekerja di kebun anggur Tuhan sekarang? Mengapa mesti menunggu di detik-detik terakhir kehidupan kita? Kalau kita masih punya waktu 1 tahun untuk melayani Tuhan, kenapa tidak? Bahkan 1 jam pun Tuhan masih hargai kita sama dengan orang yang sudah mengabdi seumur hidupnya untuk Tuhan. Yang paling penting adalah jangan terlambat. Para pekerja yang masuk 1 jam itu bukan karena mereka tidak mau, karena tidak ada orang yang mempekerjakan mereka. Saya yakin kita juga semua bisa untuk melayani Tuhan. Tetapi jangan terlambat, sebab keterlambatan itu akan menyebabkan juga penyesalan di bagian akhir. Contoh yang saya mau katakan ini. Suatu kali saya ingin pergi nonton dengan teman saya di bioskop. Kami berdua kebut-kebutan di jalan dan kemudian parkir mobil dan lari. Tapi ternyata film sudah mulai kurang lebih 15-20 menit. Lalu saya dan teman saya berunding, gimana kita mau nonton atau kita tidak nonton film yang itu, kita nonton film lain. Kalau sudah 20 menit kayaknya sudah cukup banyak kehilangan waktu. Udahlah, kita putuskan pilih film yang lain. Ya filmnya kelihatannya hebat, action. Wow, laki-laki suka action. Lalu kami masuk di studio tempat di mana film tersebut diputar, dan Anda bayangkan apa yang terjadi. Saya tidak nonton film horor, tapi seperti hasilnya itu habis nonton film horor. Kenapa? Sepanjang film hanya terjadi pertumpahan darah, tangan dipotong, orang ditikam, tangan patah, orang ditembak, darah bercucuran di mana-mana, tulang patah. Wow. Dan saya keluar dari studi tersebut itu dengan kepala nyut-nyut. Temanku juga bilang dia juga tidak nyaman sekali.
Dan itu kenapa? Karena terlambat. Semoga kita tidak terlambat juga untuk melayani Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak menjadi horor di penghujung kehidupan kita sendiri. Dan di mana kita melayani? Tidak harus di gereja. Kalau Anda main di gereja, itu luar biasa. Tetapi Anda punya tempat pelayanan masing-masing. Dalam keluarga Anda, di sana Anda bisa saling melayani. Di dalam tempat Anda bekerja, di dalam tempat Anda berkarya, Anda bisa saling melayani. Tidak perlu mengatakan saya sudah bekerja lebih banyak dibandingkan orang lain. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah maksimal sesuai dengan bakat kita, sesuai dengan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Dan Tuhan pasti memberikan pada kita upah sesuai dengan apa yang Dia kehendaki untuk diri kita. Dan satu hal kita selalu ingat, belas kasih Allah itu luar biasa besar dan kadang tak dapat kita pahami. Yang dapat kita lakukan adalah menerimanya. Terimalah rahmat Allah dan bagikanlah di dalam pelayanan.